Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Hari ini kita bicara lagi. Kita akan belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab sekaligus dengan menggunakan pola struktur kalimat yang sebelumnya belum kita pelajari. Arabnya mubtada khabar, lalu bahasa Jepangnya yang kata benda, lalu pakai wa, kata benda atau kata sifat, dan bahasa Inggris adalah verb pattern number 1. Oke, let's get it down. Kita mulai. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesianya, insinyur itu kaya. Saya ulang, insinyur itu kaya. Bahasa Jepangnya seperti apa, bahasa Arabnya seperti apa, dan bahasa Inggrisnya bagaimana cara menuliskannya menurut pola masing-masing. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya, insinyur itu adalah kaya atau insinyur itu kaya. Insinyur itu kaya. Maka bahasa Inggrisnya polanya sebagai berikut. Subjek, verb dalam bentuk be, kemudian subject complement atau ejang. Ejang itu adalah frasa yang menerangkan sebuah kata. Jadi subject complement ini juga sebenarnya menerangkan keadaan si subjek itu. Apakah sifatnya atau seperti apa ya? Nih. Jadi sebagai contoh, the engineer is rich. The engineer is rich. Engineer dalam hal ini adalah subjek. Katakanlah dia sebagai noun di sini, dan rich adjective. Ya. Jadi pola ini disebut dengan pola verb pattern number 1, dan ini bisa dilihat ya, kalau ingin melihat bagaimana pola kata kerja ya, pola kalimat, mungkin bisa dari kamus seperti ini, Oxford Letters. Oke, ada di bagian pertama. Kita juga tahu bahwa pola bahasa Inggris itu dibentuk oleh tenses yang banyak. Pada pelajaran belajar bahasa Inggris menggunakan rumus ya, pada video yang lalu saya akan berikan link dalam deskripsi nanti. Kalimat nomor 1 itu adalah kalimat simple present tense. Dalam hal ini kita bisa pakai ini langsung. The engineer is rich. Kalimat 2 ini sedang dilakukan atau keadaan sekarang. Tetap sama, the engineer is rich now, katakan. Yang ketiga, the engineer will be rich. The engineer will be rich. Dia akan kaya, maybe next year, okay? Not now. And number 4, simple past. Jadi the engineer was rich 5 years ago. Mungkin sekarang sudah bankrupt. Kalimat yang kelima adalah present perfect ya. Di sini the engineer has been rich already. Insinyur itu sudah kaya, or has been rich since 1980. So long time ago has been rich. Nah, ini kalau dia bentuk bahasa Inggris. Nah, kita bisa berlatih nanti. Silakan berlatih, misalnya bagaimana kalau dalam bahasa Inggris ibunya seorang dokter, si Bob kuat, kucing itu cantik, si Ali kaya. Nah, coba lihat di layar apa bahasa
Inggrisnya untuk latihan ya. Dan sekarang kita masuk ke bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang ada kata-kata asing yang tidak perlu diterjemahkan. Seperti di sini mungkin ada kata engineer. Maka ditulis dengan alfabet katakana. Jadi katakana itu untuk nama orang asing, istilah-istilah asing. Itu dipakai untuk menuliskan dalam katakana. Nah, mungkin bisa dilihat di layar daftar dari katakana. Prinsipnya adalah a, i, u, e, o sama dengan hiragana. Jadi bagaimana menuliskan engineer ya? Seperti terlihat di sini. Ini bacanya e, ini n ya kalau bahasa kita. Ini shi, tetapi karena ada cong di sini, cong-cong di sini, maka ini bacanya jadi ji. Nah, ini ni, jadi dua garis saja, teng teng ni. Ini a, i, u, e, o, ini a. Jadi engineer, engineer. Kemudian polanya adalah kata benda wa ditambah kata sifat ditambah des. Ya, des. Jadi des. Kalau pronunciation-nya anak-anak perempuan itu des ya. Tapi laki-laki biasanya aneh kalau dikatakan des gitu ya. Jadi des. Jadi saya ulangi, jadi engineer wa. Nah, kita tinggal mencari di kamus apa arti dari orang kaya. Nah, untuk menerjemahkan ini bisa lihat kamus Jepang, tapi bisa juga lihat Google Translate. Jadi tinggal ketik aja Google Translate. Persoalannya bahasa Jepang adalah bagaimana menulisnya. Karena kadang-kadang campur antara kanji dan hiragana. Itu disebut dengan tulisan campuran ya. Katakana. Jadi seperti di sini kita lihat ada katakana, ada kanji, ada hiragana. Nah, jadi kita lihat di sini ini kane atau bacaan onyominya kin ya. Jadi kane mochi. Ini bagaimana menulisnya dapat dilihat di Google. Bagaimana cara menariknya. Ini chi des. Nah, bagaimana kalau ibunya seorang dokter ya? Nah, nyanya siapa? Kalau nyanya perempuan ya, dia ibunya, tapi ibunya perempuan, maka kanojo ya. Jadi kanojo no okasang wa ya, kanojo no okasang wa seorang dokter, isa sang des. Jadi dokter itu isya ya, isa sang itu profesinya adalah seorang dokter. Bagaimana kalau si Bob kuat? Nah, si Bob kuat. Bob kita harus tulis dalam katakana karena dari nama asing. Jadi Bob sangwa suyoi desu ya. Kuat, strong, suyoi desu. Jadi harus banyak menghafal ya kata vocab ya, vocabulary atau mufradat kalau bahasa Arab. Kucing itu cantik. Bagaimana? Kucing itu cantik. Kucing itu bahasa Jepang neko. Neko ya. Neko itu cantik. Bagaimana mengatakannya? Cantik itu bisa kirei, bisa bijin, tapi nggak cocok untuk binatang. Jadi neko wa
Utsukushi desu. Nah, itu boleh. Utsukushi desu. Mohon teman-teman dari yang belajar bahasa Jepang, apakah ini cocok atau ada kata lain, silakan tulis di komen ya. Oke. Bagaimana kalau sekarang kita masuk? Oke, cukup jelas ya kalau bahasa Jepang. Masalahnya bagaimana kalau bahasa Inggris tadi kan ada pola tenses yang begitu banyak. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Bahasa Jepang kalau misalnya si engineer itu kaya pada waktu yang lalu, maka seperti pada video yang pertama kita tinggal tambahkan ini ya. Ini des menjadi desta. Ya. Deshita. Ya. Jadi engineer wa kanemochi desta. Wa-nya tidak dirubah, partikel tidak dirubah. Kanojo no ya, kanojo no okasan wa isa-san desta. Mungkin sekarang tidak dokter lagi ya, sudah pensiun misalnya. Atau sudah tidak praktek ya. Iya, sekarang kita masuk ke bahasa Arab. Ya baik, pola bahasa Arab yang kita pakai pada video kali ini adalah pola mubtada khobar. Kita mengikuti pola bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di mana di depannya itu subjek berupa kata benda. Di bahasa Jepang kata benda, bahasa Inggris kata benda, di bahasa Indonesia juga kata benda, misalnya begitu. Kemudian kata benda yang berada di depan di sebuah kalimat, maka itu disebut dengan mubtada dalam bahasa Arab. Al-mubtada'u. Nah, mubtada dia harus rafa. Rafa artinya dia memiliki salah satu tandanya adalah dhammah. Jadi kalau ada a, i, u, an, in, un, yang un itulah dhammah. An fathah dan in kasrah. Jadi mubtada yang depan tadi itu salah satu tandanya adalah dhammah karena dia harus rafa. Demikian juga khabar. Nah, khabar sama seperti bahasa Inggris, yaitu subjek complement, menerangkan subjek. Jadi si Ali kaya, insinyur kaya, maka kaya itu menerangkan keadaan si insinyur atau sifatnya si insinyur. Di bahasa Arab juga demikian. Jadi mubtada khobar. Tentu bentuknya macam-macam ya. Bisa juga mubtada khabar, nanti ada juga fi'il di sana, ada juga kata kerja. Tapi kita belajar bertahap. Pada pemula tentu ini bersabar ya, karena ini sebuah seri yang saya coba bangun di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Belajar sambil mengajar sambil belajar. Yang mengajar tidak lebih pintar dari yang diajarkan ya. Anyway, al-mubtada'u kemudian al-khabaru. Jadi kalau demikian pada contoh insinyur itu kaya, the engineer is rich, engineer wa kanemochi des, maka bahasa Arabnya ini bedanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Engineer itu muhandisun ya. Kalau sudah tertentu karena insinyur itu, maka al-muhandisu, al-muhandisu insinyur. Tetapi kalau dia wanita menjadi al-muhandasatu ya, al-muhandasatu. Bagaimana dengan keterangan tentang muhandis itu? Dia itu
adalah seorang yang kaya. Kaya, ghaniyun. Ya, ghaniyun. Jadi ghani ya itu kaya. Allah Maha Kaya. Ya. Allahul Ghaniyun. Nah, jadi kita tinggal tuliskan di sini ghain nun ya, ghaniyun. Jadi bukan ghaniyan. Di pelajaran selanjutnya, kalau ada kata-kata di depannya seperti sesungguhnya, inna, kana, dhanna dan lain-lain, saudara yang lain, maka ini akan ada perubahan. Tapi itu juga nanti. Baik. Sekarang bagaimana kalau kucing itu cantik? Bagaimana? Jadi kucing itu cantik. Di sini saya udah tulis kucing yang mana ya? Ini. Al-qittatu, qittun itu kucing ya. Tapi kucing itu bisa dianggap muannas, bisa dianggap wanita ya, dari sisi bahasanya. Jadi al-qittatu jamilatun. Ini cantik, jamilatun. Al-qittatu jamilatun. Kemudian bagaimana kalau si Ali kaya? Aliyun ghaniyun. Ya, mudah ya. Aliyun ghaniyun. Ini ya. Kemudian bagaimana kalau her mother is a doctor? Nih, kalau ibuku ummi, ibunya perempuan, berarti ummuha tabibatun, karena dia muannas ya. Ummuha tabibatun, sama seperti ini. Al-muhandasatu ghaniyatun. Nah, ummuha. Bagaimana kalau laki-laki? Ummuhu tabibun ya. Ummuhu tabibatun, karena ini perempuan ya. Nya laki-laki ya. Seperti itu. Beda dengan yang video sebelumnya, yaitu jumlah fi'liyah, di mana kata kerjanya di depan ya. Kata kerjanya di depan, lalu subjek, jadi fi'il, fa'il, baru maf'ulun bih. Bagi yang belum nonton video yang kedua, bagian kedua, silakan saya masukkan linknya nanti di deskripsi. Ya, kita sudah belajar pola ini sekaligus. Ternyata bisa sekaligus. Nah, tinggal sekarang gimana ya? Harus banyak berlatih. Berlatih, practice, ya. Practice does not make perfect. Believe me. Berlatih itu tidak membuat sempurna. Loh, gimana? Ya. But perfect practice make perfect. Berlatihnya itu harus benar, harus dengan strategi yang benar, cara yang benar, dan harus ada komitmen. Komitmen itu bukan komplain, tidak disiplin waktu. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, adik mahasiswa, coba 1 hari 1 jam aja. Ya, buka. Nggak mesti bahasa Arab, bahasa Jepang, boleh bahasa yang lain. Yang jelas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah jelas, itu wajib. Bahasa Arab bahasa internasional. Tapi ya, bisa Anda pilih bahasa Korea, yang suka drakor barangkali, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, Spanyol, silakan. Sehingga ketika Anda di wisuda nanti,
sudah menguasai 2 bahasa asing. Dan bahasa asing itu adalah jembatan untuk kalian menuju sukses. Karena bisa berkomunikasi, bisa membaca. Yang paling susah dibaca adalah culture. Mempelajari bahasa itu sekaligus kita dituntut untuk memahami budaya. Jadi kalau bepergian mudah, teknologi bisa mentranslate apapun, tapi teknologi tidak bisa menghubungkan 2 orang manusia untuk berkomunikasi dari hati ke hati, nggak bisa. Emoticon itu hanya ada di alam maya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, share ke teman-temannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini untuk para viewer semua, baik yang sudah subscribe maupun belum, saya terus berusaha untuk memperbaiki kualitas. Sekarang ini boleh dilihat tidak ada lagi watermark dari KineMaster karena sudah kita berlangganan Pro. Kita sudah pakai mic Rode ya. Rode ini sejak awal memang. Nah sekarang bedanya kita udah pakai Canon M6 ya, Mark II. Tujuannya tidak ada lain untuk mendapatkan sebuah sajian ya, kontennya juga yang berkualitas. It's for you. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.